Shalom saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ke-17. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang pengasih Tuhan kami, terima kasih buat semua kebaikan dan kasih Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami hingga hari ini, di mana Tuhan masih memelihara kami, menjaga kami, dan memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dan buat semua kasih-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk memahami dan mengerti tentang firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Roma pasal yang pertama ayat ke-16 sampai ke-17. Saya akan membacakan bagi kita, mari kita ikuti bersama-sama dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara terkasih, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itulah firman Tuhan yang disampaikan lewat Rasul Paulus bagi kita di ayat ke-16. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana Paulus menyampaikan alasannya sesungguhnya. Alasan kenapa dia tidak malu. Kenapa dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Di situ dia katakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apa maksudnya Paulus mengatakan itu? Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat tulisan Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang ia tuju, kita dapat melihat bahwa Paulus percaya ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa. Tidak ada satupun manusia yang mempunyai kelebihan daripada yang lain. Itu bisa kita lihat bagaimana Paulus ungkapkan di dalam firman Tuhan di Roma 3 ayat ke-9. Saat itu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup di bawah kuasa dosa. Dan oleh dosa itu maut juga masuk ke dalam dunia, ke dalam kehidupan umat manusia. Itu juga diungkapkan Paulus dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Dan kemudian maut menjadi upah bagi manusia yang hidup di bawah kuasa dosa. Kita bisa lihat dalam Roma 6 ayat 23. Tidak ada satupun manusia yang bisa melepaskan diri dari maut tersebut akibat perhambaan dosa tadi. Dan oleh dosa, manusia hidup sebagai budak dan hamba. Tetapi apa kata Paulus? Tetapi oleh kasih Allah, Allah menjanjikan Mesias. Allah menjanjikan juru selamat bagi manusia. Allah berbelas kasih dengan keadaan manusia yang hidup dalam perhambaan dosa tersebut.
Sehingga apa yang terjadi? Oleh kasih-Nya Allah menggenapi janji itu. Allah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal sebagai juru selamat yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Keselamatan itu dikerjakan lewat peristiwa salib, yakni melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka dosa-dosa manusia diampuni. Kita diperdamaikan dengan Allah, serta oleh iman kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita dibenarkan menjadi anak-anaknya. Kita dibenarkan bukan saja menjadi anak, tapi juga sekaligus menjadi ahli waris oleh Allah. Itu kita boleh lihat dalam Galatia 4 ayat ke-6 sampai 7. Kita dibenarkan untuk hidup baru. Dan itu juga dituangkan oleh Paulus dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 6 ayat ke-4. Hidup bersama dengan Kristus di dalam janji-janji Allah, serta di dalam anugerah keselamatan Allah yang Allah sediakan dan berikan bagi kita di bumi dan juga di surga. Inilah Injil itu, saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah Injil itu yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai kekuatan Allah, yang menjadi dasar bagi Paulus untuk tidak malu, untuk tidak putus asa, tetapi tetap mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Injil itu adalah karya kasih Allah dan kebenarannya di dalam Yesus Kristus. Itu juga boleh kita lihat diucapkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat yang kedua. Injil itu dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi Injil yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus Allah menyelamatkan umat manusia dari perhambaan dosa, dari kebinasaan. Allah menjadikan kita menjadi manusia baru. Allah menjadikan kita yang dahulu hamba menjadi anak-anaknya. Kita bukan lagi hamba di dalam Kristus Yesus. Kita bukan lagi budak terhadap dosa. Tapi kita di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah ahli waris oleh Allah. Nah, saudara-saudara terkasih, itulah yang dikatakan oleh Paulus di sini. Injil adalah kekuatan Allah. Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Sebab apa? Sebab di dalam Yesus Kristus nyatalah kasih Allah, nyatalah kebenaran Allah bagi setiap orang percaya. Dan itulah juga yang membuat Paulus tetap semangat dan tidak malu memberitakan Injil. Sebab Paulus juga yakin bahwa Injil, yakni Kristus, yakni kasih Allah yang terdapat di dalam Yesus Kristus, nyata telah mengubah kehidupannya. Dari seorang penganiaya pengikut Yesus menjadi rasul yang memberitakan Injil Kristus dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk di kota Roma. Menjadi seorang rasul yang sampai hari namanya masih dikenal oleh banyak orang. Dan kehidupan imannya juga menjadi teladan bagi setiap kehidupan orang percaya. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu di dalam ayat yang ke-17, Paulus berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Injil dapat kita terima oleh iman. Karya kasih Allah dan kebenarannya di dalam Yesus Kristus dapat kita terima oleh iman. Bahkan kalau kita lihat, Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 16, bahwa pembenaran Allah
tidak kita terima oleh karena perbuatan kita yang melakukan hukum-hukum Taurat. Namun semua adalah anugerah Allah. Semua adalah karena kasih Allah. Semata-mata hanya anugerah yang dimana itu dapat kita terima melalui iman kita. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, sola gratia, sola fide. Semua hanya karena anugerah yang kita terima melalui iman kita, yakni iman kita kepada Yesus Kristus. Maka sebab itu Paulus katakan, karena itulah kami percaya kepada Yesus, supaya kami dibenarkan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman kita kepada Yesus Kristus itulah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Dan itulah juga yang membuat kita mengenal Allah di dalam kebenarannya. Sehingga kita dibaharui dan hidup kita menjadi benar, yakni hidup oleh iman kita yang terdapat di dalam Yesus Kristus, bukan oleh pengertian kita sendiri. Karena itu dikatakan Paulus, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini adalah Injil yang membaharui. Maksudnya di sini yang mau disampaikan kepada kita lewat firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 yang menjadi ajakan Tuhan bagi kita adalah, saudara-saudara, melalui kasih-Nya Allah telah menyelamatkan kita dari maut. Allah telah menyelamatkan kita dari kebinasaan yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Keselamatan Allah itu bagi kita dikerjakan di dalam Yesus Kristus, yang menjadi korban untuk keselamatan kita, di mana Yesus harus mati, disalibkan. Dan lewat penyalipan itu dan kematiannya di atas kayu salib, dosa-dosa kita juga disalibkan bersama dengannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Dan oleh iman kita dibenarkan untuk menjadi anak-anaknya. Oleh iman kita menerimanya, kita dibenarkan untuk menjadi ahli warisnya, yakni mewarisi keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Itulah Injil. Injil telah membaharui kehidupan kita, yang dahulu seharusnya kita binasa oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi oleh Injil Kristus kita dibenarkan memperoleh keselamatan di bumi dan juga di surga. Yang dahulu kita adalah budak, kita adalah hamba. Tetapi oleh Injil Kristus kita diangkat menjadi anak, kita diangkat menjadi ahli warisnya. Hidup kita dijadikan baru. Maka dari itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita yang telah dijadikan baru oleh Injil, hidup kita yang telah dijadikan menjadi anak, menjadi ahli waris olehnya, yang telah dibenarkan hidup baru oleh Injil Kristus, maka marilah kita hidup oleh iman kita yang terdapat di dalam Yesus Kristus, di mana dalam iman kita yang benar kepada Tuhan, Tuhan mau hidup kita yang dibaharui oleh Injil. Kita melakukan perkara-perkara yang benar di dunia ini seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Di mana Tuhan dalam firman-Mu Engkau membukakan satu
rahasia karya kasih Allah di dalam kehidupan kami. Satu perbuatan besar, satu perbuatan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, yang Tuhan kerjakan melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Di mana Tuhan lewat Yesus Kristus, Engkau telah membaharui kehidupan kami. Engkau menebus kami dari perhambaan dosa. Dan di dalam Yesus, Engkau jadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau bawa kami masuk ke dalam kerajaan, menjadi ahli waris oleh-Mu. Sehingga oleh iman kami dibenarkan di hadapan Tuhan untuk menikmati kasih karunia Tuhan, karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini, biarlah kiranya dalam firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami, yang telah mengungkapkan kebesaran kasih-Mu bagi kami, yang membaharui kami lewat Injil Kristus. Kiranya kami, Tuhan, boleh semakin hidup oleh iman kami kepada Tuhan. Hidup dalam iman yang benar kepada Tuhan, dengan melakukan perkara-perkara yang benar, seperti yang Engkau kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berikanlah kami, Tuhan, kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu untuk melakukan seperti yang Kau firmankan dalam hidup kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.